Hari ini kita akan sharing tentang digitalisasi sistem manajemen perusahaan. Jadi digitalisasi sistem manajemen perusahaan itu bisa dilakukan di perusahaan apapun ya, termasuk laboratorium gitu. Nah, sekilas mengenai digitalisasi sistem manajemen perusahaan itu banyak yang berpikir digitalisasi itu ketika kita punya digital dokumen. Padahal sebenarnya di sini kita bicara tentang bagaimana kita bekerjanya itu di program gitu. Jadi artinya kita punya virtual system. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk mempermudah menyebutnya itu rumah ISO. Ya, bagaimana semua sistem dalam company itu ada dalam satu rumah, ya ada dalam satu platform sehingga nanti kita bisa mengakses ya data dari mana saja, kemudian kita bisa melakukan data analisis, kemudian ada sistem alert dan ada digital prevention. Nah, mengenai digital prevention ini adalah sesuatu yang baru yang nanti akan kita sampaikan. Jadi apa itu rumah ISO? Nah, banyak company itu yang kadang-kadang itu berbicara bahwa saya sudah digital kok gitu. Tapi sebenarnya yang didigitalisasi itu baru dokumennya. Jadi dokumen Word, dokumen PDF, dokumen Excel, nah itu didigitalkan sehingga bisa diakses dari mana saja. Tapi sebenarnya step 1 ini yang didigitalkan adalah dokumennya. Jadi pekerjaan itu masih manual, tapi sistemnya atau recordnya itu sudah didigitalkan sehingga bisa diakses dari mana saja. Jadi hasilnya disimpan dan diupload sebagai file, sehingga kita bisa akses dari mana saja. Tapi sebenarnya cara kerjanya itu masih manual. Jadi kita sebut di sini adalah digital dokumen. Namun secara proses masih dilakukan secara manual. Nah, sekarang ini perkembangannya itu bukan lagi tentang digital dokumen, tapi kita bicara tentang sistem manajemennya yang digital. Jadi kalau sebelumnya yang di proses 1, ya kita melakukannya secara manual, tapi dokumennya didigitalkan. Tapi kalau yang ini prosesnya tuh digitalisasi gitu. Jadi yang didigitalisasi adalah prosesnya. Sehingga kita bekerja itu, ya kita masuk ke dalam sistem. Ya kita input data di dalam sistem, semuanya di dalam sistem ya, sehingga kita memiliki semacam kayak virtual system ya. Jadi kalau di dalam ISO yang 19011 atau definisi ISO yang sekarang itu disebutnya dengan virtual system. Kalau yang nomor 1 itu adalah manual system. Nah, nomor 2 itu virtual system. Jadi pekerjaan diinput dan langsung dilakukan di dalam sistem. Nah, sehingga recordnya pun nanti disebut dengan digital native gitu. Jadi recordnya terbentuk dengan sendirinya. Nah, kemudian perkembangan lebih lanjut ya dengan adanya sistem manajemen digital ini, itu kita akan memiliki capability tambahan. Ya, capability tambahan yang tidak dimiliki ketika kita menerapkan sistem digital dokumen. Ya, karena yang disimpan itu hanya dokumennya. Nah, dengan sistem manajemen digital, ya kita bisa monitoring pelaksanaan sistem. Ya, jadi misalkan nanti kita akan coba lihat ya. Ya, contohnya di kami itu ada check sheet digital. Nah, sehingga akhirnya kita bisa monitoring apakah check sheet dijalankan atau tidak gitu. Nah, itu bisa monitoring ya pelaksanaan dimanapun ya dan kapanpun. Sama seperti CCTV ya, misalkan CCTV di rumah sekarang bisa diakses lewat handphone. Nah, sekarang karena pekerjaan itu dilakukan di virtual, jadi kita bisa melihat nih apakah hari ini dilakukan pengecekan atau tidak. Nah, itu kelebihan kalau kita sudah menerapkan sistem manajemen digital. Kita bisa monitoring pelaksanaan sistem yaitu secara real time. Ya, kemudian kelebihan kedua itu karena datanya semua diinput ke dalam program, ya kita akan memiliki kemampuan analisis data dan report otomatis. Jadi misalkan ya contoh ya internal audit kita masukin nih datanya ke dalam sistem. Kemudian kita bisa ngelihat trennya. Misalkan contoh datanya sudah cukup banyak ya. Kalau data sudah cukup banyak, misalkan kita punya data tuh 5 tahun. Nah, kita bisa lihat bagaimana tren temuan audit. Apakah temuan audit area mana sih yang sering kali menjadi temuan gitu. Nah, itu bicara analisis dan report otomatis gitu ya. Nah, kalau dokumen digital karena tidak diinput datanya, itu tidak bisa dilakukan analisis data dan report otomatis. Ya, perkembangan lebih lanjut ya kalau Bapak Ibu tahu ada namanya data mining. Nah, data mining itu sebenarnya terkait dengan analisis data. Kemudian karena kita sudah input langsung di dalam program, nah kita akan punya bisa menginstall alert gitu. Ya, contoh misalkan di
kami yang sudah terlambat itu muncul, corrective action yang masih open muncul. Nah, itu sebagai alert. Kemudian nanti perkembangan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menerapkan digital prevention terkait dengan bagaimana kita menginstal program, menginstal logic ya. Kalau Bapak Ibu tahu AI lah ya, AI dan lain-lain gitu ya, kita bisa menginstal logiknya ke dalam program. Nah, itu nanti bicara tentang digital prevention. Nah, jadi inilah yang membedakan antara dokumen digital sama sistem manajemen digital. Karena masih banyak yang berpikiran, oh saya sudah digitalisasi loh, tapi ternyata yang digitalisasi itu baru dokumennya, belum sistemnya. Nah, jadi kalau misalkan sistem manajemen digital itu dia bicara kita bekerja di virtual system gitu. Jadi bukan manual ya. Nah, itu kira-kira tentang digitalisasi manajemen sistem ya. Nah, ini untuk mempermudah ya saya sebutnya rumah ISO gitu ya, sehingga lebih mudah difahami. Nah, ini bicara evolusi sistem manajemen. Ya, kalau kita lihat dulu ya kita bekerja secara manual, kemudian dokumennya hard copy ya, sehingga kita punya lemari arsip. Ya, lemari arsip disimpan sehingga kalau kita butuh sesuatu kita carinya di lemari arsip. Nah, kemudian sudah berkembang larinya ke digital dokumen. Nah, ini yang saya sebut digital dokumen. Jadi sebenarnya pekerjaannya tuh manual ya, tapi dokumen-dokumen hasil kerjanya itu di save dalam bentuk dokumen digital. Nah, sekarang ini kita masuk ke dalam digitalisasi sistem manajemen. Jadi pekerjaan dan input dilakukan langsung di dalam sistem. Nah, sehingga datanya kita punya gitu ya, kita punya data ya, sehingga kita bisa lakukan new management capability gitu, perkembangan lebih lanjut. Nah, nanti kalau kita udah punya digital system management ya, ketika Bapak Ibu bicara tentang corrective action, nah itu nanti bisa larinya ke digital prevention. Jadi tidak mengandalkan daya ingat orang, tapi sistem itu membantu gitu. Sistem membantu supaya orang siapapun itu akan bekerja dengan tanpa kesalahan. Nah, itu level lebih lanjut ya, adalah tentang digital prevention. Ya, ini tentang evolusi sistem manajemen. Jadi yang didigitalisasi sistemnya, bukan dokumennya. Jadi kalau Bapak Ibu dokumennya sudah digital, belum tentu sistemnya sudah digital. Nah, ini yang membedakan antara digital dokumen versus digital sistem manajemen. Nah, ini bicara tentang perbedaan ya. Nah, kalau digital dokumen biasanya kita larinya ke repository digital atau repository dokumen. Ya, kalau dulu sebelumnya hard copy kita simpannya di dalam lemari. Nah, kalau sekarang kita simpannya di virtual gitu, di digital, di dalam komputer atau di dalam cloud atau di server dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya secara prinsip mirip gitu ya. Cuman bedanya di sini filenya itu atau recordnya atau dokumennya itu dalam bentuk hard copy. Nah, kalau di sini filenya itu dalam bentuk digital gitu ya. Nah, itu bicara seperti itu. Kalau digitalisasi sistem itu berbeda gitu. Jadi yang digitalisasi adalah sistemnya. Ya, jadi workflow-nya itu di dalam program. Jadi contoh misalkan ya, kami punya rumah ISO gitu, bikin prosedurnya di dalam program. Kemudian reviewnya digital, approvalnya digital. Nah, itu semuanya tuh kita bekerjanya di dalam program gitu. Jadi yang digitalisasi adalah sistemnya, bukan dokumennya. Nah, contohnya lagi misalkan internal audit. Nah, internal audit itu mulai dari pembuatan jadwal audit, ya terus pelaksanaan audit, CAR, monitoring. Nah, ini semuanya ada di dalam rumah ISO gitu ya, di dalam program. Nah, jadi sama sekali tidak ada pekerjaan manual gitu. Semuanya bekerja langsung di dalam program. Nah, itulah yang disebut dengan digitalisasi sistem. Jadi kalau repository itu memindahkan tempat penyimpanan gitu, sedangkan digitalisasi itu merubah cara kerja. Jadi kalau kita tadinya cara kerjanya manual, pakai kertas, ya terus lihat kertas. Nah, kalau sekarang kita ya bekerjanya masuk langsung ke sistem, kemudian reviewnya di sistem. Jadi digitalisasi sistem dari pengalaman kami dalam menerapkan digitalisasi sistem itu tantangan lain selain teknologi juga terkait dengan kebiasaan gitu. Ya, habit untuk bekerja secara digital gitu. Ya, terutama perusahaan-perusahaan yang cukup lama gitu ya, udah terbiasa dengan pekerjaan manual. Nah, kemudian ketika beralih ke digitalisasi sistem itu seringkali terjadi
perubahan culture gitu, ada perubahan budaya yang harus dilakukan. Beberapa orang bahkan kan merasa saya nggak bisa gitu. Ya padahal sebenarnya nggak juga gitu ya. Di saya pun driver pun sudah mengecek kendaraan itu menggunakan digital system. Ya jadi kira-kira itu ya perbedaan antara digital dokumen sama digitalisasi sistem. Nanti kita akan coba lebih lanjut bagaimana cara kita settingnya. Keuntungan digitalisasi sistem itu kontrol bisa dari mana saja gitu ya. Jadi seperti kayak Bapak Ibu punya CCTV ya. CCTV rumah, ya kemudian kita bisa monitor apakah ada yang masuk ke rumah nggak. Kita bisa monitor dari handphone. Nah, itu kan bicara digital gitu ya. Nah, kalau sekarang, kalau misalkan tadi orang input, ya karena inputnya itu langsung masuk ke program, ya itu jadinya kita bisa kontrol dari mana saja. Nah, ini juga nanti ada kaitannya dengan kemudahan, ya seperti yang di Labmania mulai terapkan gitu ya. Jadi check sheetnya semua udah digital. Jadi Pak Ivan itu bisa ngecek nih. Ya mungkin sekarang lagi di pantai gitu ya. Di pantai melihat apakah anak buah saya melakukan pengecekan atau enggak. Nah itu bisa dilakukan. Gitu. Lagi di pantai, lagi di kolam renang, lagi di Surabaya, lagi di meeting gitu ya. Nah itu bisa dilihat dari mana aja. Nah kemudian karena data sudah ada, itu makanya bisa dilakukan data analisis. Kalau secara bahasa kerennya data mining. Ya, data mining kemudian bisa lakukan report otomatis. Nah, sehingga tidak perlu lagi ada persiapan mau meeting. Saya jangan diganggu ya lagi buat report gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak perlu lagi ada report secara manual. Apalagi kalau reportnya manual seringkali dipilih-pilih ya reportnya yang bagus-bagus gitu. Kalau misalkan contoh ya, kalau misalkan dia bulan ini lagi bagus yang direportkan yang bulan ini. Kalau bulan ini lagi jelek, yang direportkan average gitu. Sehingga kelihatannya jadi turunnya kinerja bulan ini jadi tidak terlalu kelihatan misalkan. Nah, tapi kalau ini report otomatis ya bisa dilihat langsung gitu ya. Jadi tidak perlu buat report langsung. Nah, kemudian nanti perkembangan lebih lanjut adalah digital prevention. Ya bagaimana digital yang sudah ada itu diterapkan kontrol ya sehingga akhirnya masalah bisa dicegah. Kira-kira itu keuntungan digitalisasi sistem. Nah, sebenarnya di dalam company itu ada dua area digitalisasi. Nah, kalau perusahaan itu seringkali menerapkan ERP ya. Nah, ERP atau CRM gitu ya. Nah, atau misalkan contoh absensi apa HRIS gitu ya. Jadi ya kalau di kami kan absen pakai program gitu ya. Kemudian pengajuan cuti ya surat sakit diupload ke program semua. Nah, itu bicara ERP gitu. Kalau ERP itu lebih ke operasionalnya. Jadi yang digitalisasi operasionalnya. Nah, sehingga memang virtual operasionalnya di dalam ERP gitu. Cuman memang banyak perusahaan yang ERP-nya masih agak setengah gitu. Jadi ada manualnya, terus masuk ke ERP, ada manualnya lagi, masuk ke ERP. Gitu. Tapi nanti ke depan, kalau saya menyarankan semuanya udah full digitalisasi. Gitu. Nah, cuman ada juga yang kita digitalisasi ini sebenarnya sistem manajemennya. Nah, ini sebenarnya kurang lebih mirip secara konsep dengan ERP, tapi yang kita digitalisasi adalah sistemnya gitu. Jadi audit misalkan gitu ya, terus ada corrective action. Ya, misalkan Bapak Ibu sekarang ada problem, langsung aja input. Ini ada masalah nih, input ke corrective action. Ya, kemudian dia akan masuk ke dalam rumahnya departemen yang bersangkutan gitu ya. Misalkan sales itu ada komplain dari customer, dia input gitu. Komplain dari customer. Nah, kemudian terhadap engineering misalkan ya, nanti otomatis dia masuk ke dalam rumahnya engineering. Oh ada komplain, kemudian engineering menjawab dan seterusnya. Jadi ini yang didigitalisasi adalah sistemnya. Nah ini saya perkenalkan dengan istilah rumah ISO gitu ya, supaya memudahkan gitu ya, memudahkan dalam pemahaman. Gitu. Jadi rumah ISO itu dia mengelola keseluruhan sistem manajemen gitu. Jadi kalau misalkan ada yang nggak masuk, ada yang sakit, ada yang ganti orang gitu, ya semuanya ada di dalam rumah ISO-nya gitu. Jadi ya Bapak Ibu punya sistem manajemen itu ada di handphone gitu ya, jadi laptop gitu ya. Nah, itu bicara seperti itu. Jadi kalau ERP menjalankan sistem operasional, rumah ISO mengelola sistem manajemennya. Nah, ini biasanya kami terapkan di dua sistem ini. Dan ini nanti bisa di-linkkan gitu ya, diintegrasikan. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke topik kedua gitu ya. Kalau tadi
bicara tentang konsep ya, konsep yang dinamakan dengan digitalisasi dokumen versus digitalisasi sistem. Nah, sekarang kita mau bikin rumahnya. Nah, kalau Bapak Ibu bikin rumah, pasti kan harus bikin fondasinya dulu ya. Nah, fondasinya seperti apa? Nah, ini kami menyarankan fondasi rumah ISO-nya harus seperti apa kalau kita ingin membangun rumah ISO. Ya, terlepas Bapak Ibu develop sendiri atau apapun, ya intinya adalah apa sih fondasinya kalau kita ingin develop rumah ISO. Ya, satu, jangan develop berdasarkan persyaratan. Ya, kalau develop berdasarkan persyaratan nanti banyak yang tabrakan gitu ya. Jadi developnya jangan berdasarkan persyaratan. Nah, develop berdasarkan persyaratan misalkan gini, Bapak Ibu ingin terapin 17025. Nah, kemudian pelajari pasal 17025, kemudian bikin prosedurnya. Ya, terus mau 9001, pelajari 9001 buat prosedurnya. Jadi fondasinya tuh dari persyaratan gitu. Nah, itu jangan berdasarkan itu, nanti akan tabrakan gitu ya. Nah, kemudian kedua, jangan berdasarkan departemen ya, karena banyak company yang bikin prosedur ya, bikin SOP atau bikin proses. Kita bicara proses ya. Kalau di kami prosedur itu sama dengan proses gitu ya. Nah, itu berdasarkan departemen. Jadi departemen A buat prosedur, departemen B buat prosedur, departemen C buat prosedur gitu. Jadi fondasinya adalah departemen gitu. Nah, problemnya kalau fondasi berdasarkan departemen, kadang-kadang perusahaan itu menerapkan perubahan struktur organisasi gitu. Jadi ada strategi untuk melakukan restrukturisasi organisasi. Nah, seperti yang sekarang lagi terjadi di BUMN ya. Wah, itu restrukturisasi organisasi banyak besar gitu ya. Nah, ketika dia dasarnya adalah departemen, itu akibatnya sistemnya jadi kacau gitu loh. Ya, karena di developnya berdasarkan departemen gitu. Nah, itu dua fondasi dasar, jangan membuat rumah ISO itu berdasarkan persyaratan ataupun berdasarkan departemen, tapi berdasarkan bisnis proses. Ya, jadi fondasinya bisnis proses. Ya, jadi contohnya gini ya. Misalkan restrukturisasi organisasi dilakukan, ya, tapi kan secara prinsip prosesnya sama. Nah, jadi tidak akan berubah gitu fondasinya. Ya, yang dirubah adalah pelakunya. Jadi ini yang harus menjadi fondasi rumah ISO yang long lasting gitu. Jadi jangan sampai kita bikin rumah ya tadinya fondasinya departemen, kemudian departemen berubah, akhirnya rumahnya harus dirombak lagi. Nah, itu akhirnya akan menyita energi, menyita banyak hal gitu ya. Jadi kita tuh harus fondasinya adalah bisnis proses gitu ya. Oke, nah jadi strukturnya dia tetap stabil, perubahan organisasi cukup mengubah role dan ya, kemudian standar dan modul itu bisa ditambahkan. Nanti kita akan bicara nih. Jadi topik kedua adalah kita bicara fondasinya. Kita ingin develop rumah ISO, fondasinya adalah bisnis proses. Nah, jadi mau standar, regulasi, manajemen SDM, operasional, keuangan, supply chain, itu dia harus disatukan. Disatukan menjadi satu bisnis sistem manajemen terintegrasi. Jadi saya sebut sistem manajemen terintegrasi. Nah, ini berbasis proses bisnis. Tuh, jadi bukan berdasarkan departemen, tapi berbasis proses bisnis. Nah, ini akan terasa karena ya contoh klien kami BUMN, salah satu BUMN, dia menerapkan 8 standar. Bapak Ibu bayangkan menerapkan 8 standar. Kemudian belum lagi ada apa ya, ada peraturan menteri yang harus diikutin dan seterusnya. Jadi akhirnya kayaknya banyak yang ngeluh kok sekarang jadi tambah susah ya, operasional tuh jadi terlalu ribet gitu ya. Nah, itu makanya kita harus bangun sistem yang kompleks itu menjadi sederhana. Jadi many standar, many department, one integrated system. Nah, itu konsepnya adalah itu. Nah, itu bicara tentang rumah ISO. Nah, bisnis saat ini ya ini kita bicara real ya, real. Bahwa sekarang itu banyak tuntutan. Target bisnisnya harus efisien, ya terus pelanggannya harus puas, terus karyawannya harus aman dan selamat, ya terus mutu produknya harus bagus, lingkungannya harus aman, ya belum lagi sekarang ada sistem manajemen anti swap gitu. Kemudian ada bisnis continuity, ada macam-macam gitu ya. Ada standar sistem manajemen yang lain, terus ada regulasi yang harus diikutin gitu. Nah, ini tantangannya adalah bagaimana kita mengelola seluruh tuntutan tersebut tanpa membuat sistem semakin rumit gitu. Karena banyak orang akhirnya jadi burn out gitu ya. Ada 9001, training 9001. Dari pasal 1 sampai pasal 10 gitu ya. Akhirnya training terus ya. Gitu. Padahal sebenarnya
kadang-kadang dari 9.001 itu hanya sebagian, hanya 5% aja yang menyangkut ke dalam departemen saya. Jadi ini yang menjadi kendala. Ini 3 pendekatan membangun sistem. Jadi jangan berdasarkan persyaratan standar. Ini jadi kayak benang kusut gitu ya. Standar A buat prosedur, standar B buat prosedur, prosedurnya tabrakan. Orang harus hafal semua gitu ya. Nah ini bikin repot. Jangan berbasis departemen. Tuh, departemen A buat prosedur, departemen B buat prosedur, departemen C buat prosedur. Nah akhirnya dia jadi silo gitu. Silo artinya kotak-kotak gitu ya. Karena secara naluriah setiap departemen itu akan membuat prosedur yang menggampangkan departemen saya. Ya, gampang buat departemen saya belum tentu gampang buat departemen lain, gitu ya. Nah, ada yang ketiga tuh berbasis proses bisnis. Nah, ini yang kami rekomendasikan. Ya, jadi sistem disusun melihat bagaimana bisnis berjalan dari awal sampai akhir. Lupain dulu departemen gitu ya, tapi kita membangun sistem berbasis proses bisnis. Nah, ini yang menjadi fondasi daripada rumah ISO. Ya, kalau fondasi kita bagus kan ke depannya rumahnya jadi long lasting ya. Ya bisa ditinggalin sama anak, cucu gitu ya, sama generasi berikutnya. Kira-kira seperti itu. Jadi yang seharusnya diatur oleh sistem, ya kalau kita bicara real gitu ya, itu adalah ya bisnis. Ya perusahaan itu kan kalau nggak ada keuntungan ya tutup. Mau BUMN, mau swasta, ya mau pemerintahan, itu kalau defisit ya nggak bisa bayar gaji pegawai gitu, nggak bisa bayar gaji ASN misalkan gitu ya. Nah jadi harusnya ya kita concernnya ini bagaimana proses bisnis perusahaan itu efektif, efisien, terintegrasi. Jadi jangan akhirnya kita jadi repot gitu. Nah, bagaimana semuanya kita integrasikan jadi satu sistem ya sehingga karyawan cukup mengikuti satu prosedur ya, dia bisa comply ke segala jenis aturan gitu, ke segala jenis sistem manajemen. Jadi bukan sekedar bagaimana supaya persyaratan standar dipenuhi. Jadi yang 9.001 ya fokusnya ya pokoknya supaya saya dapat sertifikat gitu ya. Yang 17.025 lab ya supaya saya dapat sertifikat gitu ya. Nah, harusnya bukan itu tujuannya gitu ya. Tujuannya adalah bagaimana perusahaan itu bisa berjalan efektif, efisien, terintegrasi, tapi tetap memenuhi persyaratan standar. Ya, bagaimana bukan bagaimana setiap departemen bekerja dengan baik, tapi bagaimana perusahaan, ya bagaimana perusahaan itu bisa bekerja dengan baik. Ya, jadi efektif, efisien, terintegrasi dengan tetap memenuhi seluruh tuntutan, gitu ya. Nah, ini yang menjadi dasar utama atau fondasi dalam menyusun sistem, menyusun rumah ISO-nya. Ya, tadi sudah dijelaskan, ini penjelasan ulang aja, ya bahwa jangan membangun sistem berdasarkan standar, ya tapi membangunlah sistem berdasarkan proses bisnis. Nah, kalau bicara proses bisnis, ya pasti mulai dari pemasaran, value chain, ya. Kalau kita bicara ini value chain. Ya, pemasaran, penjualan, perencanaan dan pengadaan, produksi, logistik, layanan pelanggan, evaluasi dan perbaikan. Ya, kalau di lab sama aja, ya ada pemasaran, ya baik internal maupun eksternal gitu ya. Ya, kemudian setelah itu ada pemasaran itu ya bicara scope lab kita adalah apa aja gitu ya. Nah, bisa lewat sosmed dan lain-lain gitu. Kemudian penjualan, menerima order dari customer, ya kemudian ada perencanaan, mengatur kapan sampling, kapan dilakukan uji laboratori, ini produksi berarti uji laboratori, ya kemudian setelah itu pengiriman sertifikat lah gitu ya. Nah, sehingga akhirnya ujungnya customer-nya puas dan ordernya datang lagi. Kira-kira begitu ya. Fondasi kita adalah bisnis proses. Oh ya, jadi kan kita fondasinya di permintaan pelanggan, kita ada kaitan dengan bisnis, harga, kualitas, dan ketepatan pengiriman misalkan ya. Harganya harus kompetitif, kualitasnya bagus, waktu kirim baik-baik gitu. Kemudian di persetujuan dan otorisasi, ini ada kena pasal ISO 9001 nih, kena pasal 17025 nih gitu ya. Nah, ini kena pasal IATF, kalau IATF nih otomotif ya. Kemudian diseleksi kena regulasi nih, regulasi pemerintah gitu. Ada lartas, larangan terbatas gitu ya. Terus pada saat pembelian penerbitan PO yaitu ada 14.001-nya, ada keuangannya, ya terus waktu penerimaan ada 45.001 gitu. Jadi si pasal-pasal itu adalah reference gitu ya, reference untuk ke dalam
pada saat kita develop prosesnya. Nah, itu kira-kira begitu nih. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan semua aturan itu ke dalam bisnis proses gitu. Ya, sehingga bisnis prosesnya comply terhadap semua jenis aturan. Ini gambaran untuk apa? Untuk mempermudah kita pemahaman. Nah, kemudian waktu kita develop bisnis proses, ya biasanya saya bilang ke teman-teman nih, saya banyak melakukan transformasi karena sekarang tuntutan bisnis luar biasa ya. Jadi seringkali ego departemen atau gini, terutama perusahaan-perusahaan yang lama nih, ya dia menjalankan prosesnya nih dengan cara lama, sedangkan dunianya berubah. Nah, itu biasanya kita lakukan bisnis proses re-engineering gitu. Nah, waktu bisnis proses re-engineering kita lepasin juga departemen. Jadi kita duduk dulu ya, kita develop proses. Ya, proses penjualan seperti apa gitu. Jangan ngelihat departemen gitu ya. Soalnya kalau udah bicara departemen itu ada cenderung loh kok jadi saya gitu ya. Loh, nanti saya jadi repot gitu. Jadi lepasin jubah departemen. Sepakati dulu prosesnya. Proses yang baik seperti apa? Nah, itu dilepas dulu gitu. Kalau misalkan ini ada seragam-seragam dari masing-masing departemen, ya dilepas dulu. Nah, kita duduk sebagai company, gitu ya. Bagaimana kita membuat satu proses, gitu. Nah, nanti supaya kenapa nih? Supaya tidak debat departemen dulu nih. Ya, nanti setelah prosesnya disepakati, baru PIC kemudian kita susun PIC-nya. Oke, proses satu ini siapa, proses dua itu siapa, proses tiga siapa, proses keempat siapa, proses kelima siapa. Nah, itulah fondasi dari sistem manajemen perusahaan gitu ya. Ya, jadi fondasi dari rumah ISO. Ya, sehingga akhirnya satu perusahaan tidak memerlukan banyak sistem. Yang dibutuhkan adalah satu sistem bisnis terintegrasi, ya, efektif, efisien, terkendali, patuh gitu ya. Jadi one business, one integrated system. Nah, ini yang kita perlu bangun gitu ya. Nah, ini bicara tentang penjelasan yang kedua gitu. Jadi kalau yang pertama itu adalah tadi ya, membedakan antara digitalisasi dokumen dengan digitalisasi sistem. Nah, sekarang ini kita bicara fondasinya nih. Jadi kalau kita mau bangun rumah, fondasinya seperti apa. Nah, ini buat gambaran aja ya. Nah, saya mau bicara tentang proses penjualan gitu ya, atau proses pembelian, pengadaan barang. Nah, ini waktu kita klik pengadaan barang dan jasa, muncul nih, oh kena pasal 9001 pasal berapa, kena pasal 14001 berapa, kena pasal 45001 berapa, 37001 berapa, SMK 3 berapa gitu ya. Nah, kalau ada 17025 juga masuk gitu. Nah, jadi dengan di mapping seperti ini, ya bagian yang pengadaan barang dan jasa, dia cukup ngelihat pasal terkaitnya aja. Jadi nggak usah belajar 9001 dari pasal 4 sampai pasal 10, 14001 pasal 4 sampai pasal 10. Nah, mereka cukup tahu pasal yang terkait dengan proses saya. Nah, sehingga setelah itu coba develop gitu ya. Coba develop prosedur supaya comply ke semua sistem yang ada. Jadi bicaranya adalah many standard, many department, one business, one integrated system. Nah, sekarang prinsip digitalisasi sistem manajemen. Jadi kalau fondasinya kita udah punya, ya, jadi udah fondasinya udah kebangun nih. Nah, sekarang kita lagi bikin, contohnya bikin kamarnya purchasing. Nah, berarti kita udah bicara detail prosesnya, gitu ya. Nah, itu jangan memindahkan proses manual ke program apa adanya. Karena kalau misalkan manualnya dia semeraut, ya kemudian kita pindahkan ke program, ya itu nanti jadinya kita mendigitalisasi kesemrautan gitu. Ya prosesnya stepnya sampai 100 gitu. Kemudian kita bikin ke program ya jadinya stepnya 100. Padahal sebenarnya stepnya cuma perlu 10 misalkan gitu ya. Nah, jadi ini prinsip kedua. Prinsip tadi satu tadilah fondasinya bisnis proses. Nah, kemudian prinsip kedua nih waktu kita bikin detailnya nih. Ya kita bikin prosesnya gitu ya. Nah, digitalisasi itu harus end to end. Ya, jadi kalau misalkan Bapak ingin develop itu jangan purchasingnya setengah digital, setengah manual gitu ya. Terus produksinya setengah digital, setengah manual gitu ya. Internal auditnya setengah digital, setengah manual gitu ya. Nanti akibatnya jadinya kita nggak efisien gitu. Jadi harus end to end pada proses yang digitalisasi. Jadi prinsipnya adalah gini misalkan, saya pengen car-nya itu semuanya digital, mulai dari temuan masalah, ya terus corrective action sama monitoring gitu.
Jadi harus end to end. Dan prinsipnya hilangkan aktivitas manual. Gitu. Kalau enggak nanti si programnya itu bukan dipakai untuk digitalisasi sistem, tapi dipakai untuk input terus keluar output. Gitu. Input, print, manual gitu ya. Jadi jangan input ke program, terus print, terus kerjakan manual, terus upload lagi, manual lagi gitu. Nah ini jadi apa ya? Jadi digitalisasi sistemnya jadi gantung gitu. Jadi nggak full. Dan itu nanti akan susah kita monitoring gitu. Karena ada sebagian yang di manual. Nah, di manual ini kita tidak bisa kontrol real time ya. Tapi kalau semuanya di dalam sistem, kita bisa kontrol real time ya, sehingga prosesnya udah sampai di mana sih. Nah, kemudian yang kami lakukan biasanya tuh identifikasi pain point. Ya, jadi oke, di proses apa nih internal audit. Ya, internal audit itu kendalanya apa sih? Pain point-nya apa sih gitu. Oh, sekarang corrective action-nya pada berantakan. Itu pain point. Ya, pain point itu bicara apa ya? Penyakit ya. Ya, permasalahan lah. Ya, pain point dan wishlist gitu. Makanya waktu kami lakukan ini kita identifikasi, oke, proses internal audit atau proses sampling, ya, sampling laboratorium. Nah, itu pain point-nya apa? Wishlist-nya apa? Laboratorium misalkan sampling. Oh, ini kadang-kadang suka salah input nih, salah input sampel. Nah, itu pain point gitu ya. Nah, wishlist-nya apa? Ya, wishlist-nya di dalam laboratorium misalkan pengennya data dari mesin atau dari alat lab itu bisa langsung di-upload misalkan gitu ya. Atau pakai API langsung nyambung gitu. Nah, itu bicara pain point dan wishlist. Nah, nanti tahap berikutnya itu sebenarnya digital prevention. Nah, kalau Bapak Ibu udah digital system management, nah itu next step-nya kita bisa terapkan digital prevention. Jadi sistem itu bukan hanya mencatat, sistem harus membantu mencegah kesalahan, keterlambatan, dan ketidakpatuhan. Gitu. Nah, itu bicara next step-nya digital prevention. Nah, kalau ini udah dilakukan, itu hidup jadi nyaman. Ya, karena perusahaan itu relatif minim problem gitu. Kalau perusahaan minim problem, jadinya dia bisa lebih produktif gitu. Kalau perusahaan banyak problem, ujungnya sehari-hari bahas problem terus. Akhirnya perusahaan itu kejebak di manajemen pemadam kebakaran gitu ya. Ya jadi better proses, better control, dan better experience gitu ya. Jadi hidup jadi nyaman gitu ya. Karena semuanya sudah teratur ya, sehingga kerjanya bisa lebih produktif. Nah, sebelum kita masuk tadi kan kita bicara tentang fondasinya bisnis proses manajemen. Nah, kemudian setelah itu bagaimana kita develop proses yang digital proses gitu ya. Nah, terus tadi kita ada bicara tentang digital prevention. Nah, ini saya kenalkan dulu nih tentang digital prevention. Ya, supaya punya gambaran buat Bapak Ibu, sebenarnya digital prevention apa sih gitu ya. Nah, ini pertanyaannya nih, untuk yang udah punya ISO 17025, udah punya ISO 9001, mengapa sistem bisa gagal sih? Padahal udah punya SOP, udah punya training, udah punya checklist, sudah ada approval, tapi kenapa kesalahan masih terjadi? Gitu, karena banyak kontrol masih bergantung pada manusia gitu ya. Nah, yang namanya manusia itu ya seringkali ya problem itu terjadi ketika orang baru trainingnya kurang kurang apa ya kurang kurang baik gitu ya, atau training mungkin sekilas ya, akhirnya jadi masalah. Terus orang lupa ya, apalagi kadang-kadang lagi dikejar-kejar pinjol kali ya. Ya misalkan lagi ada masalah gitu, akhirnya konsentrasinya hilang sehingga orang lupa gitu. Nah, kemudian people make mistakes ya. Ya, human error kalau orang bilang ya. Nah, ini yang jadi kendala gitu. Nah, jadi tujuan digital prevention itu adalah bagaimana kita menginstall kontrol di dalam program gitu. Jadi tidak akan salah. Kalau kontrol hanya bekerja ketika orang ingat, maka kontrol tersebut masih memiliki peluang gagal. Kira-kira begitu ya. Nah, makanya kita lakukan digital prevention. Nah, ini konsep digital prevention. Nah, dari human control ke sistem control. Jadi, fungsi dari digital prevention adalah ke sistem control. Kalau dulu kan kita remind.
Risa, jangan lupa loh, kamu harus masukin ke program loh. Ya, kita remind by WA, remind by apa gitu ya. Jangan sampai salah loh. Atau kalau orang tua remind hati-hati di jalan gitu ya. Nah, terus habis itu lari ke train, ajarkan cara yang benar. Nah, kemudian setelah itu lari ke cek, periksa apakah sudah benar. Nah, kalau sekarang larinya ke Pokayoke, error proofing. Nah, kalau di perusahaan Jepang familiar ya dengan bahasa Pokayoke, ini udah bahasa sehari-hari lah ya, di otomotif ya, Pokayoke. Pokoknya oke gitu. Kalau diplesetin Pokayoke itu pokoknya oke. Nah, Pokayoke kebanyakan yang dikenal itu adalah physical Pokayoke. Ya, jadi contoh kita masukin ini ya, flash disk. Nah, itu nggak ada yang slotnya sama. Jadi orang yang nggak paham pun cari slot yang cocok gitu ya. Nah, itu physical Pokayoke. Nah, ada juga digital Pokayoke. Nah, digital Pokayoke itu adalah digital prevention. Jadi bagaimana kita menerapkan digital prevention di dalam program gitu. Nanti saya jelaskan nih digital prevention seperti apa. Gitu. Nah, sehingga ke depan itu dari human dependence-nya dikurangi, ya sistem dependence-nya dinaikkan. Gitu. Ya, jadi apa ya digital prevention-nya ditingkatkan. Gitu. Nah, terus pertanyaannya gini kan, terus orang kerjanya apa dong? Kalau kayak gitu, kalau ada digital prevention, ya orang kerjanya mendevelop digital prevention. Ya, manusianya itu yang mendevelop digital prevention sehingga generasi berikutnya tidak melakukan kesalahan. Nah, itu bicara digital prevention. Jadi semakin tinggi penerapan Pokayoke, semakin kecil keberhasilan proses bergantung pada ingatan dan kedisiplinan manusia. Nah, ini makanya kenapa saya kenalkan di sini, artinya supaya Bapak Ibu itu mulai berpikir, oh iya kita harus pindahkan dari sini ya kalau kita bicara tahapan ya. Dari manual mungkin sekarang udah sebagian udah di level 2 3 gitu ya. Nah, kalau ternyata udah digitalisasi sistem manajemen ya bisa gak diterapin digital prevention. Kalau udah baru di level 2 ya berarti ya udah kita bertahap dulu ke digital sistem manajemen dulu gitu baru ke digital prevention sehingga ke depan tuh kita semakin sistem manajemennya tuh semakin keren gitu semakin hebat gitu ya. Nah, apa itu digital prevention? Itu menggunakan teknologi untuk menanamkan aturan. Jadi aturan kalau biasanya kan kalau perusahaan udah punya ISO 17025 ya, udah punya ISO 9001, aturannya kan di SOP. Nah, SOP itu tergantung orang, orangnya mau disiplin nggak gitu. Nah, sekarang SOP-nya itu di digitalisasi gitu. Sistemnya di digitalisasi. Jadi mau nggak mau orang harus masuk ke dalam sistem. Ya, contoh misalkan kayak di kereta api ya. Nah, kereta api kan dulu orang naik di atas kereta ya. Nah, kalau sekarang dia harus step dulu nih, baru bisa masuk gitu. Nah, contohnya kayak gitu. Nah, terus aturan, kontrol, dan pengetahuan ke dalam proses sehingga kesalahan dapat dicegah sebelum terjadi. Nah, ini ada rule basic teorinya apa? Itu kan di awal tadi disebutin ya. Stepnya adalah identifikasi pain point gitu ya. Nah, berarti kita tetapin rule basic teorinya apa, terus kita embed ke dalam sistem gitu ya. Jadi sistem itu sudah sesuai dengan aturan manualnya gitu ya. Kemudian nah ini nanti dijelaskan nih teknik digital prevention apa? Ada validate, ada interlock, ada automate. Nanti dijelaskan. Sehingga larinya adalah error prevented gitu ya. Error prevented. Jadi kesalahan bisa dicegah. Nah, ini contoh nyata nih kalau di lab kami ya, di laboratorium kalibrasi ya. Jadi kadang-kadang kan alat ukurnya atau kalibratornya udah expired gitu ya, udah expired terus dipakai gitu ya. Nah, kalau di digital prevention ini ya itu kalau schedule kan udah lewat program ya. Nah, waktu dia buat schedule otomatis dia booking kalibrator. Nah, kalau kalibratornya expired, dia nggak bisa di booking. Jadi nggak bisa buat schedule. Nah, jadi siapapun nggak usah ngelihat labelnya ini udah expired belum gitu. Nah, problemnya kalau setelah lihat label expired, padahal udah janji sama customer itu jadi masalah.
Tuh, sehingga akhirnya jadi terlambat gitu ya. Nah, jadi aturannya alat ukur melewati masa kalibrasi tidak boleh digunakan. Secara lama harus ingat cek tanggal kalibrasi. Nah, kalau digital prevention, ya dia kalau ya tadi saya bilang ya, kalau misalkan dia sudah expired, kalibratornya tidak bisa buat schedule kalibrasi. Nah itu kira-kira begitu. Kalau dulu kan apa ya istilahnya tuh bicara prevensinya kan lewat SOP, lewat apa. Nah sekarang kita bicara lewat digital prevention. Nah ini 5 bentuk digital prevention yang bisa diterapkan. Jadi pada saat kita mau develop digital prevention, ini ada 5 teknik, ya 5 teknik ya. Satu selection. Nah, jadi kayak misalkan contoh ya, kita menulis nama, ya kalau kita input free text itu bisa salah. Nah, itu kita bisa menggunakan selection itu. Selection jadi tidak salah gitu ya. Nah, contohnya kayak misalkan di internet banking ya Bapak Ibu ya. Internet banking itu dia tidak mengizinkan kita nginput free text. Ya, kalau kita ingin transfer kita harus daftarin dulu gitu. Daftarin dulu nomor rekeningnya ke dalam program internet banking. Nah, jadi setelah didaftarkan dan datanya valid baru transfer itu pakai sistem selection. Nah, itu namanya digital salah satu bentuk digital prevention. Nah, kemudian validasi. Nah, validasi contoh simpelnya gini ya. Ada satu form gitu. Satu form kalau Bapak perhatikan sekarang ada yang mandatory field, ya ada yang enggak gitu. Jadi kalau mandatory field nggak diisi, nah dia tidak bisa di-save. Nah, itu namanya teknik validasi. Ya, terus interlock. Ya, proses tidak dapat dilanjutkan sebelum syarat terpenuhi. Nah, nanti kalau kita bicara digital prevention, ada fungsi kalau Bapak Ibu paham ada fungsi N. Nah, jadi ada dua fungsi yang harus dipenuhi baru bisa dia action gitu ya. Atau 3 fungsi. Nah, itu nanti bisa aja untuk menjalankan satu proses ada 3 fungsi yang harus N semuanya. Nah, itu baru dia jalan. Nah, terus automation. Nah, ini hilangkan aktivitas manusia yang tidak perlu. Nah, kalau di dalam digital prevention, ya di dalam ERP gitu, itu kita kenal dengan istilah single source of truth. Jadi kita hanya boleh punya satu data. Nah, di banyak company, quality input, ya sales input, ya produksi input gitu. Nah, terus datanya nggak sinkron gitu. Nah, itu akhirnya sibuk untuk rekon data gitu. Nah, ini yang teknik keempat. Nah, terus teknik kelima adalah alert ya, alert escalation. Ya, jadi siapa yang belum bayar itu nanti muncul misalkan gitu. Ya, oke. Jadi ada kira-kira gini ya, ini contoh bentuk digital prevention. Nah, ini saya untuk lebih menggambarkan saya kasih studi kasus ya, studi kasus digitalisasi internal audit gitu ya. Jadi dari input design menjadi digital workflow ya. Nah, ini tadi kan stepnya kita ada pain point nih. Pain point-nya apa, terus wishlist-nya apa, kemudian desain sistemnya seperti apa. Misalkan pain point, corrective action terlalu standar, penyebab tidak jelas, tindakan sering terhenti pada buat IKA training operator. Nah, ini kalau internal audit, ya ini jawaban paling favorit nih kalau di company-company. Ketika ada problem, ya penyebabnya operator nggak ngerti, corrective actionnya training operator gitu ya. Penyebabnya IKA tidak jelas, corrective actionnya perbaiki IKA. Nah itu yang jawaban paling favorit, tapi sebenarnya tidak tepat gitu ya. Nah, berarti nanti dari pain point itu bagaimana kita nanti membangun sistemnya. Nah, berarti kita create form terstruktur. Ya, jadi ada masalah buktinya, analisis penyebab, tindakan sistematik dan seterusnya, gitu ya. Nah, terus wishlist, manajemen ingin mengetahui karya masih open, oh, berarti ada dashboard, gitu. Terus referensi metode, nah, 19011, ya ini kan sebenarnya ada panduan bahwa harus ada program audit dulu. Nah, sehingga di sistemnya itu ditanamkan supaya sistemnya itu comply terhadap 19011. Nah, itu kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya ya buat Bapak Ibu punya gambaran. Nah, tadi kan kita ada itu ya, ada dashboard ya.
CAR internal audit yang open. Oh, ini ada 5 nih. Jadi di dashboard itu orang bisa melihat langsung, oh ada 5 gitu. Jadi ketika ada keluar CAR, otomatis muncul di sini. Tinggal diklik 5-nya apa aja. Nah, ini kemudian ada 5, terus lihat semua status. Nah, ini seperti itu. Ada yang waiting approval, berarti corrective action-nya dijalanin, tapi menunggu approval. Ada yang masih open, ya ada yang udah close gitu. Nah, itu contohnya. Nah, ini contoh di dashboard-nya. Nah, kemudian misalkan contoh kita bicara tentang internal audit ya. Internal audit. Mulai kita bikin apa jadwal dan persiapan audit. Ya, kita bikin audit, pertama buat audit program dulu ya. Audit program, terus di sini ada company-nya siapa, kebetulan kalau internal berarti internal gitu ya. Sentral misalkan. Nah, terus lead auditornya pilih siapa nih? Sabani. Kemudian audit scope-nya apa? Oh, ini audit khusus, audit reguler. Oke, kita lakukan audit reguler. Nah, terus manajemen ada inputan apa? Ya, misalkan inputannya auditnya masih fokus di dokumen gitu ya. Ya belum ke kinerja gitu. Semakin apa nih? Oke, semakin banyak audit, semakin banyak dokumen. Karena begitu ada temuan audit tuh ujungnya perbaiki IK, tambah IK gitu. Jadi semakin audit kok semakin banyak dokumen gitu. Akan gitu. Berarti improvementnya, oh ya berarti kita sekarang lakukan teknik audit, yaitu dirubah dari audit dokumen, audit proses gitu ya, ke audit kinerja. Jadi di program audit kan kalau 19011 yaitu bilang sebelum kita buat checklist ya kita bikin program audit dulu. Nah, kita add gitu. Nah, sehingga masuk gitu ya. Nah, terus isu proses apa? Nah, kita bisa masukin nih, oh ada proses yang kritikal. Ya, misalkan isu, contohnya hasil manajemen review, data apa ya, data customer complaint kok kecil gitu ya. Customer complaint kok kecil gitu. Padahal di WA group sering ada komunikasi komplain gitu ya. Oh, berarti ini harus investigasi di area mana nih? Oh, berarti kita investigasi di daerah kepuasan pelanggan gitu, atau proses apa yang kita mau investigasi gitu ya. Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan. Terus sama customer complaint mungkin. Keluhan pelanggan. Keluhan pelanggan. Nah, itu kira-kira begitu. Kemudian kita add itemnya. Gitu ya. Oh, ini belum diisi nih, investigasinya apa? Ya cek bla 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 gitu. Terus habis itu kita susun jadwal audit. Nah, ini semua di sini. Nah, ini contoh ya, contoh. Nah, saya ambil yang udah jadi ini misalkan central system ya. Nah, ini ada kebetulan di sini ada beberapa inputan dari manajemen tentang program audit. Nah, ini isu proses yang kritikal apa aja, termasuk investigasinya, terus jadwal audit. Nah, seperti itu. Nah, berarti karena dia udah di dalam sistem, kita bisa lihat dari mana aja gitu ya. Nah, kemudian setelah audit kan habis itu pelaksanaan audit ya. Nah, pelaksanaan audit itu kita bisa lihat di sini. Ini ada checklist audit standar, ya bisa dibuat sehingga orang tinggal pakai. Nah, terus ada checklist audit based on kinerja gitu ya. Ini checklist audit standar.
Jadi nanti tinggal pakai gitu, checklist berdasarkan kinerja. Nah, tadi ada inputan ya, inputan yang manajemen review ya, ini ya. Nah, nanti dari tadi inputan dari situ, kemudian si auditor tuh bikin checklist, ya nyiapin checklistnya gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, terus nanti pada saat pelaksanaan audit, terus pelaksanaan audit. Nah, ini muncul nih, oh ini saya mau audit central system. Nanti auditornya siapa? Misalkan auditornya Risa. Nah, Risa tinggal klik di sini, audit. Oh, berarti Risa nih. Oh, ini Risa nggak ada Cindy misalkan ya. Nanti waktu dia audit, dia langsung klik aja di sini. Klik. Nah, kemudian di sini ada isunya. Nah, ini perawatan server, isunya apa yang harus diinvestigasi, muncul. Ini dari inputan sebelumnya ya. Nah, kemudian ada checklist standarnya. Nah, terus nanti temuan auditnya muncul di sini. Kita tulis di sini gitu. Jadi semuanya itu bicara digitalisasi sistem. Ya, jadi tidak ada yang manual gitu. Ya, sebagai contoh, saya kasih di sini ya. Pelaksanaan audit. Nah, ini yang udah diisi nih contoh ya. Yang temuan auditnya nih. Nah, ini keluar nih semua. Nah, terus kalau dia udah selesai, ya di save. Ini temuan auditnya minor major gitu kan. Ya, terus nah ini bisa tinggal di print aja. Oh ya mau di print nih, print. Nah, ini temuannya muncul gitu. Nah, kemudian nanti setelah ini muncul, ya nanti otomatis muncul di corrective action-nya. Nah, audit ya muncul di corrective action. Nah, corrective action ini juga ada corrective action muncul. Nah, ini berarti muncul di sini. Ya, nanti masuk ke waiting approval. Gitu. Berarti jawab CAR-nya di sini langsung. Ya, jawab CAR. Nah, terus nanti setelah itu, ya kalau dilihat di sini, internal audit. Nah, corrective action ada ini. Nanti begitu dia udah jawab, terus nanti muncul ke approval corrective action. Nah, nanti setelah ini selesai, auditnya muncul record audit. Nah, ini record audit yang tadi ya. Nah, itu muncul di sini. Gitu. Nah, ini contohnya aja, contoh. Nanti ujungnya ada keluar namanya summary audit. Summary temuan audit. Nah, ini setelah semua selesai, ya summary temuan audit. Nah, ini muncul summary-nya. Audit proses A, proses B, proses C, temuannya berapa. Ya, kemudian setelah itu tinggal di print PDF. Ya, kalau mau di print ya. Nah, ini larinya begini. Kira-kira seperti itu sih gambarannya. Buat gambaran Bapak, jadi kalau digitalisasi sistem memang kita tidak manual ya, semuanya bermain di virtual system. Kira-kira seperti itu. Nah, ini saya sharing ya. Sekali lagi yang saya jelaskan itu bukan apa ya, bukan tentang program gitu ya, tapi adalah tentang konsep gitu ya, tentang ilmunya. Ya, bagaimana kita membuat digital sistem atau rumah ISO gitu ya. Nah, ini kebetulan kalau kami udah punya rumah ISO, nah itu ada 7 modul yang sekarang sudah ada gitu. Nanti akan dikembangkan lagi termasuk modul untuk kinerja HSE gitu ya. Nah, 2 modul itu satu repositori digital dokumen. Nah, kalau ini sifatnya dokumennya diupload ya sehingga terjadilah repositori digital dokumen. Nah, kemudian ada e-learning. E-learning itu menyimpan materi, silabus, video dan bahan evaluasi. Ya, nah ini tujuannya tuh ketika di kami misalkan ada orang baru ya, orang baru tuh kadang-kadang cuma satu, tapi kalau harus ngasih training tuh waktunya jadi kebuang gitu ya. Sehingga orang baru suruh belajar lewat e-learning, setelah itu tes gitu ya. Ya, kemudian ada ini 2 modul ini sifatnya repositori.
Nah, 5 modul ini sifatnya digitalisasi sistem manajemen. Ya, tadi udah sekilas ya tentang integrated management system, terus compliance regulation, corrective action internal, digital audit dan corrective action, sama digital check sheet. Nah, ini 2 modul berfungsi sebagai repositori, 5 modul menjalankan sistem manajemen secara digital. Nah, ini buat gambaran Bapak Ibu aja. Ya, seperti apa sih kalau kita bicara digitalisasi manajemen gitu ya. Soalnya kalau kita nggak jelasin apa ya, nggak jelasin gambarnya, nggak dijelasin programnya, itu jadinya kayak teori gitu ya, teori yang kita harus imajinasi secara bebas gitu. Kalau ini jadi lebih mudah gitu untuk memahaminya. Nah, ini bicara repository record ya. Jadi record ditempatkan pada konteks yang paling mudah dipahami pengguna. Nah, makanya saya senang pakai nama rumah ISO gitu ya. Jadi kalau misalkan record purchasing adanya di kamar purchasing, recordnya pengujian laboratorium adanya di kamar laboratorium gitu. Recordnya eh, rekrutmen adanya di kamar rekrutmen gitu. Nah, kalau di kami kalibrasi itu record per alat kalibrasi mulai dari apa kalibratornya, ya nanti kita coba lihat ya sama report repository e-learning gitu ya. Nah, ini buat gambaran kita coba langsung kasih lihat ya. Report konsultan misalkan kami ya. Nah, itu adanya di rumahnya ini, rumah manajemen realisasi. Oh, ini ada program konsultasi. Nah, itu nanti repositorinya kita udah atur. Jadi prosedur, form IK, record itu ada dalam satu kamar lah ya. Ini kamar program konsultasi. Nah, kemudian recordnya, nah di sini 2000, nah ini project, nah ini kita project-project nih customer nih di sini. Jadi kalau kita mau lihat laporan akhir project, yaitu tinggal lihat ke sini, gitu ya. Nah itu kira-kira itu nih contohnya. Nah, ini modelnya repository gitu. Jadi kami klien itu ketika konsultan ketika selesai laporan akhir dia harus simpan di sini. Ya, sehingga apa ya, orang mudah mencari gitu. Ketika diaudit ya kamu mau audit apa? Lihat aja di kamarnya konsultan gitu. Nah, kalau training juga sama gitu. Ya lihat aja di kamarnya training gitu. Nah, itu bicara repository. Nah, ini materi training. Nah, mau materi training apa? HSE, identifikasi aspek dampak lingkungan. Nah, tinggal klik. Nah, di sini ada materinya, ada pretestnya, post-test, ada studi kasus, ada silabus, ada video, ada reference gitu. Nah, ini kita ngebentuk model repository yang mudah gitu. Jadi lengkap gitu isinya. Nah, ini contoh untuk yang model repository gitu. Improvement, oh, ini quality gitu ya, 9001. Nah, ini ada pre-test, post-test, bla 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 gitu silabus. Jadi kalau ada karyawan baru kita tinggal bilang, kamu pelajarin ini ya, lihat di rumah ISO-nya. Gitu. Nah ini konsep repository. Nah ini IKA. Nah IKA kalibrasi. Nah ini dial indikator. Nah di sini jadi dial indikator ada IK-nya, ada CMC, ada template-nya, ada UBLK-nya, ada format sertifikat gitu kan, ada analisa drift. Ya, terus ada sertifikat kalibratornya, ada cek antara gitu ya. Jadi semuanya ditaruh di sini. Ya, sehingga ketika mau diaudit tentang dial indikator itu semua recordnya ada di sini. Jadi nyarinya nggak kemana-mana gitu ya. Nah ini bicara tentang repository gitu. Ya, orang ingin lihat ini apa nih voltage gitu, ada IK, ada CMC-nya, ada template, ada BLK, format sertifikat, analisa drift, sertifikat kalibrator, cek antara gitu. Nah, ini adalah konsep repository, tapi desain repositorinya tuh harus yang gampang atau nyaman digunakan oleh orang.
Nah, sekarang bicara digitalisasi integrated management system. Nah, jadi persyaratan dihadirkan langsung pada proses yang relevan. Nah, ini saya langsung aja kali ya. Langsung contoh program ya. Ini oke. Nah, jadi di dalam standar itu ini semua standar regulasi udah masuk nih, standar manajemen sistem, ada apa aja 9001, 14001, 45. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ingin terapin 9001, nah kita yang ahli mutu misalkan ya. Ahli mutu nanti dia masukin gitu, masukin oh ya pasal saya ini kaitannya ke proses apa gitu. Ini pasal-pasalnya. Ya, coba kita lihat di cross reference. Cross reference. Oh, yang ahli 9001 ya dia tinggal klik cross reference. Oh, berarti dia klik nih. Berarti pasal 41 kaitannya ke proses apa. Nah, ini klik tinggal pilih gitu. Karena kita udah punya bisnis proses ya. Nah, itu tinggal klik gitu. Oh, ini kaitannya ke proses apa. Nah, terus pasal 42 kaitannya ke proses apa, pasal 51 kaitannya ke proses apa, dokumen terkaitnya apa gitu. Jadi kita mappingin gitu. Jadi yang ahli 9001 dia mappingin persyaratan terhadap proses. Nah, kemudian nanti ya yang ahli apa 17025 atau 14001 dia bikin lagi gitu. Cross reference. Oh, berarti 41 kemana dokumen terkaitnya gitu ya. Nah, semua di input gitu, semua dilakukan. Nanti setelah jadi, kita tinggal lihat nih, oh ya, dia proses apa, bagian penerimaan karyawan baru. Nah, ini kena pasalnya berapa aja gitu. Jadi yang saya bilang kan rumah ISO itu harus long lasting gitu. Jadi ketika misalkan depan Bapak Ibu menerapkan 37.001 misalkan, nah udah tinggal tambahin aja di sini, bikin cross reference-nya. Oh, berarti 37.001. Oh, berarti tambahin lagi cross reference-nya. Masuk ke proses-proses yang mana gitu. Nah, kemudian dari situ baru setiap departemen yaitu membuat SOP ya sehingga dia compliance ke semua pasal terkait gitu. Ya berarti setelah dimasukin nanti oh ya saya bagian apa? Saya bagian pelatihan karyawan. Nah, itu kena pasal ini. Nah, sehingga nanti di prosedur pelatihan karyawan dia harus memastikan bahwa prosedurnya ini comply terhadap semua peraturan yang terkait. Terus nanti di dalam prosedur form ini, nah di sini dia ada cross link terhadap ini juga. Step 1 lakukan ini, dokumen terkait ini, identifikasi bahaya dan risiko. Nah, itu tinggal klik dia bisa kebaca gitu. Jadi kalau biasanya kan orang pindah dari satu folder ke folder lain ya. Nah, itu dia tinggal lihat linknya. Di proses 2 linknya apa. Jadi ini memudahkan orang untuk membaca gitu ya. Karena dia tinggal klik gitu ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, ini tentang MANI standard One Integrated System. Nah, terus ada compliance regulation. Nah, ini dari evaluasi kepatuhan, resiko tidak patuhan, terus action plan, ada dashboard status sama ini. Nah, ini saya gambarin seperti ini. Nah, ini statusnya compliance-nya 67% nih. Nah, ini coba saya klik. Nah, berarti untuk K3, ini status pemenuhannya dia 41%. Kalau lingkungan hidupnya kita statusnya 93%. Nah, terus kalau kita mau lihat semua, kita bisa lihat. Nah, ini central system. Nah, untuk K3-nya, nah ini regulasinya Undang-Undang nomor 1. Nah, itu ada 10 pasal, compliance 6, tidak compliance 4 gitu ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, nanti yang tidak compliance itu ada yang tidak compliance dia ada itunya, ada risk analisisnya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini 148 ya, terus yang not compliance ada 12, not applicable 137. Nah, compliance-nya 93% misalkan gitu. Nah, ini contoh untuk yang compliance. Termaksud kalau ada action plan ya statusnya gimana, masih open, ya due date-nya kapan gitu. Dan ini bisa dimonitoring di mana saja dan kapan saja. Nah, ini contoh yang compliance regulation. Nah, ini contoh lagi yang digital check sheet. Jadi kalau kami
ya auditnya udah pakai itu. Saya kasih contoh langsung aja ya. Nah, kalau halaman navigation ini dia dibuka umum. Jadi orang bisa lihat check sheet, input, 5S deh, perawatan 5S, kantor 2026, bersihan rutin harian, ruang lobby, ruang IT. Nah, ini yang bulan Agustus kita lihat. Nah, ini dia ada nih tanggal 5 dia nggak lakukan karena tidak masuk. Nah, itu artinya kita jadi bisa langsung lihat gitu. Nah, kemudian di digital check sheet ini, yaitu kita buat yang terbuka itu hanya hari ini. Jadi nggak bisa backdate ya. Jadi nggak bisa ngisi borongan gitu ya. Jadi kalau memang tidak lakukan ya anti backdate gitu ya. Jadi di sini si digital check sheet-nya anti backdate, anti borongan. Jadi programnya hanya dibuka kalau misalkan sekarang tanggal berapa? 20. Nah, berarti kita buka, yang kebuka cuma check sheet tanggal 20 gitu. Ya, terus ketika ada masalah tinggal difoto. Nah, ini bisa review anytime, anywhere gitu. Jadi saya kadang-kadang ya kalau misalkan contoh gini ya, tugas tugas pemimpin kan harusnya cek ya, dilakukan nggak sih gitu. Nah, kemudian kalau ada yang tidak dilakukan nanti muncul alert gitu. Ini tanggal sekian nggak dilakukan. Nah, ini contoh lain digital check sheet. Nah, ini digital corrective action. Nah, itu muncul datanya gitu ya. Ya kira-kira dari saya itu